ketemu lagi sama aku Sonita di sini. Gimana? Jadi di video kali ini, di video yang satu ini, aku mau bahas itu proses interview aku yang paling simpel. Bukan yang ini sih paling simpel, ada lagi. Tapi dari video sebelumnya yang kayak interviewnya itu prosesnya panjang ribet, tapi ini prosesnya yang paling simpel. Jadi itu di PT Equity World Medan. Ini aku nemu lokernya di Instagram juga. Jadi aku apply, aku kirim lewat email berkas-berkasnya pada 19 April. 19 April aku kirim email lewat email. Pagi-pagi sebenarnya aku ngirimnya itu 1 hari sebelumnya, tapi ku jadwalkan di jadwal 19 April jam 8 pagi ku kirim. Kemudian di siang hari kemudian, masih di tanggal yang sama di 19 April, ada WA masuk dari Equity World itu, dikabari bahwa disuruh datang interview besoknya. Jadi aku datang interview ke itu, lokasinya di Jalan Imam Bonjol, di Gedung Ciniaga. Disuruh datang interview, disuruh bawa alat tulis dan lain sebagainya kan. Nyampe di sana aku disuruh datang jam 9.30. Jam 9. Aku datang, nunggu sebentar, disuruh isi data diri, disuruh nunggu, sama disuruh ngisi psikotes. Jadi sebelumnya itu aku sedikit ragu sama loker satu ini ya kan. Jadi sebelumnya itu ada kakak senior di kampus yang katanya dia kerja di situ juga. Jadi aku tanya sebelumnya, tanya kakak itu, "Kak, aman kan di sini?" "Aman, Dek," katanya, "datang aja," katanya. Datang aku. Ternyata aku diketemukan sama kakak itu. Setelah datang ke sana, nunggu isi psikotes, disuruh lagi nunggu di satu ruangan. Semua yang apply ke sana disuruh nunggu di suatu ruangan yang sama. Dipanggil, aku tadi datang di absen itu nomor 3. Dipanggil, tapi nama aku terus belum dipanggil, kayak ternyata nama aku paling terakhir dipanggil. Disuruh langsung jumpa sama kakak itu. Terus karena mungkin sudah kenal ya kan sama kakak itu, udah nggak perkenalan diri lagi. Langsung dijelaskan kakak itu job desk-nya apalah dan segala macamnya, kayak mana tentang perusahaan itu, apa-apa aja yang harus dilakukan gitu ya kan. Pokoknya tentang inti sari dari pekerjaan nanti perusahaan itu. Aku udah sedikit yakin pasti ini diterima, pikirku ya kan. Setelah dijelaskan panjang kali lebar tentang Equity World itu, aku mulai nggak yakin sama job desk-nya. Karena di sana disuruh, dari cerita kakak itu, kita itu disuruh mencari nasabah. Untuk nasabah itu kayak menginvestasikan ke perusahaan itu minimal itu 200 juta sekali investasi gitu. 200 juta sekali menanamkan modal. Kerjaan kita itu mencari nasabah dan mencari customer. Setelah aku tanya lagi ke kakak itu, setelah dia panjang lebar menceritakan, aku tanya lagi lah ke kakak HR-nya, kakak yang aku kenal itu, yang langsung interview aku, "Kak, ini gajinya kalau kita nggak dapat nasabah, gajinya dipotong atau bagaimana?" aku bilang ya kan. Setelah dijelaskan balik sama kakak itu, ternyata gajinya nggak ada, gaji pokok itu nggak ada. Jadi kalau kita dapat nasabah, ya dari situlah gaji kita. Setelah aku berpikir lagi, udah kayaknya kami ada 2 jam lah di ruangan itu bicara masalah itu.
Kemudian disuruh kakak itu ngisi biodata biodata lah pokoknya, tentang nama, kayak mau udah karyawan di situ lah, untuk ditetapkan jadi karyawan di situ. Disuruh isi data, aku isi. Setelah itu aku bilang, Kak aku mau pulang, dan aku juga memang ada kerjaan sebenarnya. Kak aku mau pulang, tunggu dulu dek, kamu sidik jari dulu katanya. Ternyata memang udah keterima, tinggal nunggu sidik jari. Ya untuk fingerprintnya untuk absen, sidik jari. Saat itu setelah selesai tunggu, disuruh sidik jari fingerprintnya, disuruh datanglah besok untuk kerja. Pulang aku sampai di kos, berpikir aku gaji pokok nggak ada. Itu sih pertimbangan utamaku. Terus ketemu nasabah, nyari nasabah, modalnya untuk menanamkan modal 200 juta minimal. Dari situlah nanti penghasilan kita. Kalau nggak ada nasabah, kata kakak itu, kita nggak akan dapat gaji gitu. Setelah aku berpikir-pikir, ini tanggung jawabnya besar kali, sama sepertinya aku belum sanggup. Jadi pagi-pagi itu besoknya, bukan besoknya ya, termasuk besoknya lah, pagi-pagi jam 3 pagi ku WA kakak itu. Sebelumnya dia udah nge-WA, dek datang besok ya gitu. Belum ku balas karena aku masih berpikir. Setelah itu jam 3 pagi karena kayak mana ya, aku berpikir, aku itu belum ada tidur sama sekali karena memikirkan ini kayak mana nanti ini ya gitu. Jam 3 pagi ku bilang lah, Kak aku belum bersedia, kayaknya aku besok nggak bisa datang, karena aku jelaskan lah alasanku, tanggung jawabnya kayaknya nggak sanggup aku jalani gitu. Ini interview ya diterima, tapi aku yang nggak, kurang kayak mana ya, kurang serak, atau bukan kurang serak sih, tanggung jawabnya belum mampu ku tanggung jawabi sepertinya gitu. Jadi ini cerita interview aku di PT Equity World Futures ya, itu kalau nggak salah ya, Medan. Oke. Sekian, sampai jumpa. Ada lagi sih nanti yang paling singkat interviewnya, cerita interviewnya. Ini bukan interview aku ketiga, tapi aku mau up ini dulu, cerita ini dulu, karena menurutku paling kayak mana gitu. Oke. Jadi intinya aku diterima, tapi aku memutuskan untuk tidak mengambil gitu. Makasih, bye. Sampai jumpa di video lainnya.